Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Setiawan dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah konversi energi, terutama pada sub materi siklus Otto. Mari kita simak bersama-sama videonya, semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami materi ini. Siklus Otto merupakan siklus termodinamika yang paling umum digunakan oleh manusia. Mobil maupun kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin merupakan contoh penerapan dari siklus Otto. Mesin berbahan bakar bensin sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Lalu, apa yang dimaksud dengan mesin 2 tak dan mesin 4 tak? Mari kita simak pembahasannya. Baik, ini merupakan gambar ilustrasi dari mesin 2 tak. Mesin 2 tak merupakan mesin yang memerlukan 2 kali langkah kerja pada piston untuk menghasilkan tenaga. Seperti yang terlihat pada gambar, udara yang tercampur dengan bahan bakar secara turbulen pada ruang bakar internal combustion akan mengalami langkah hisap pada air intake, langkah kompresi sekaligus bakar, serta langkah buang pada exhaust. Begitupun seterusnya. Pada mesin jenis ini akan menghasilkan asap hasil pembakaran yang disebabkan karena adanya percampuran antara bahan bakar dengan oli pelumas. Selanjutnya, ini merupakan gambar ilustrasi dari mesin 4 tak. Mesin 4 tak ini memerlukan 4 kali langkah piston untuk sekali pembakaran. Seperti yang terlihat pada gambar, udara yang telah dicampurkan dengan bahan bakar secara turbulen akan mengalami langkah hisap, kompresi, ekspansi, serta langkah buang, begitupun seterusnya. Pada mesin jenis ini akan sedikit menghasilkan asap hasil pembakaran yang disebabkan oleh bahan bakarnya yang hanya terdiri dari bensin murni. Secara termodinamika, siklus ini memiliki 4 proses termodinamika yang terdiri dari 2 buah proses isohorik atau volume tetap, 2 buah proses adiabatik atau kalor tetap. Sehingga grafiknya akan tampak seperti gambar berikut ini. Proses 1 kedua merupakan langkah kompresi adiabatik, 2 ketiga merupakan pembakaran isohorik, 3 keempat merupakan ekspansi adiabatik, dan 4 ke 1 merupakan langkah buang isohorik. Baik, sekarang kita masuk pada rumus serta contoh soal yang ada pada siklus Otto. Pada siklus Otto ini ada 6 rumus yang harus kita ketahui, yaitu diantaranya proses kompresi adiabatis dengan rumus T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat K-1. Itu seharusnya pangkat K-1 ya, bukan pangkat min 1. Atau T2 sama dengan 1 dikali dalam kurung RC pangkat K-1. Rumus yang kedua yaitu proses pembakaran isohorik dengan rumus T3 sama dengan T2 ditambah F dikali Q per CV, atau P3 sama dengan P2 dikali dalam kurung T3 per T2. Rumus yang nomor 3 yaitu proses ekspansi atau langkah kerja, yaitu T4 per T3 sama dengan dalam kurung P4 per P3 pangkat K-1. Mohon maaf, itu seharusnya pangkat K-1 bukan pangkat min 1. Atau T4 sama dengan T3 dikali dalam kurung RC pangkat K-1. Rumus yang nomor 4 yaitu rumus kerja siklus. W sama dengan CV dikali dalam kurung T3 dikurangi T2 dikurangi T4 dikurangi T1. Yang nomor 5 yaitu tekanan efektif rata-rata atau main effective pressure dan rumus P1 dikurangi V2. Yang terakhir yaitu rumus daya indikasi motor dengan rumus PE sama dengan PME dikali N dikali I dikali dalam kurung V1 dikurangi V2 dikali Z. Ini penjelasan mengenai rumus yang telah diberikan tadi. Kita masuk pada soal.
contoh soal pada siklus Otto ini yaitu siklus Otto bekerja dengan rasio kompresi 8,5 pada tekanan dan temperatur awal P1 sama dengan 100 kPa dan T1 sama dengan 300 Kelvin dan penambahan panas sebesar 1400 kJ per kilogram, maka tentukanlah kerja neto siklus, efisiensi termal siklus, serta main effective pressure. Nah, solusinya kita gambarkan terlebih dahulu diagram PV siklus Otto. Dan kita menulis ulang hal-hal yang diketahui dalam soal, yaitu T1 sama dengan 300 Kelvin, rasionya 8,5, P1 sama dengan 100 kPa, dan kalor masuk atau Q in sama dengan 1400 kJ per kilogram. Serta hal-hal yang ditanyakan yaitu kerja neto siklus, efisiensi termal siklus, serta main effective pressure. Sebelum kita menghitung hal-hal yang ditanyakan dalam soal, maka kita harus terlebih dahulu mencari nilai T2, T3, T4, serta kalor keluar atau Q out. Pada proses 1 kedua, berfungsi untuk mencari nilai T2 dengan rumus T2 sama dengan T1 dikali R pangkat K-1. Maka kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya. T1 seperti yang diketahui dalam soal yaitu bernilai 300 Kelvin, rasionya 8,5, dipangkatkan K-1. K memiliki nilai 1,4, maka 1,4 dikurangi 1, sehingga T2 yang diperoleh yaitu 706,14 Kelvin. Dari proses 2 ketiga digunakan untuk mencari nilai T3 dengan rumus T3 sama dengan Q in atau kalor masuk ditambah T2 per CV. Maka 1400 ditambah 706,14 per 0,718 sehingga T3 yang didapat yaitu 26,56 Kelvin. Selanjutnya dari proses 3 ke 4 berfungsi untuk mencari nilai T4 dengan V4 sama dengan V1 dan V3 sama dengan V1. Maka T4 sama dengan T3 dikali 1 per R pangkat K-1. Dengan T3 seperti yang telah dihitung tadi 26,56 dikali 1 per R sama dengan 8,5 ya nilainya, dipangkatkan 1,4 dikurangi 1, maka T4 yang didapat yaitu 1128,39 Kelvin. Proses 4 ke 1 digunakan untuk mencari Q keluar karena pada proses 4 ke 1 ini merupakan proses buang isohorik. Maka Q out sama dengan CV dikali T4 dikurangi T1 sama dengan Q out 0,718 dikali dalam kurung 1128,39 dikurangi T1 yaitu 300 Kelvin, maka Q out yang didapat 594,78 kJ per kilogram. Nah, setelah kita mencari T2, T3, T4, dan kalor keluar, maka kita dapat menghitung kerja neto siklus. Kerja neto siklus itu sendiri rumusnya W siklus sama dengan kalor masuk dikurangi kalor keluar. Kalor masuk sendiri telah kita ketahui dalam soal yaitu sebesar 1400 dan Q out-nya sendiri yaitu 594,78, kita tinggal masukkan saja, maka kerja neto siklus yang didapat yaitu sebesar 805,22 kJ per kilogram. Yang selanjutnya adalah efisiensi termal siklus. Rumusnya efisiensi sama dengan W siklus per kalor masuk. W siklus seperti yang tadi telah kita hitung bersama-sama sebesar 805,22 kJ per kilogram. Maka kita tinggal masukkan saja W siklus per Q in, nilai kalor masuknya itu sebesar 1400, maka efisiensi termal siklus yang didapat yaitu sebesar 0,575 atau sama dengan 57,5%. Sehingga efisiensi termal siklus dari soal tersebut yaitu 57,5%. Yang terakhir adalah main effective pressure. Rumus main effective pressure sendiri yaitu
rumusnya MEP sama dengan W siklus per V1 dikurangi V2, atau MEP sama dengan W siklus per V1 dikali dalam kurung 1 dikurangi 1 per R. Untuk V1, karena di rumus untuk mencari main effective pressure itu harus memerlukan nilai V1, maka V1 dapat ditentukan berdasarkan persamaan gas perfect. Seperti V1 sama dengan RT per P sama dengan 0,287 kPa dikali 300 Kelvin per 100 kPa. Maka hasilnya adalah V1 sama dengan 0,861 meter kubik. Setelah kita mencari nilai V1, maka kita dapat menghitung nilai main effective pressure, yaitu 805,22 kJ per kilogram per nilai dari V1-nya tadi yaitu 0,861 meter kubik ya. Kita tinggal masukkan saja 0,861 dikali dalam kurung 1 dikurangi 1 per R, yaitu nilai R-nya 8,5, sehingga nilai main effective pressure yang didapat itu 1059,91 kPa. Baik, mungkin cukup sekian mengenai materi siklus Otto yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.